Bangkit. Terlihat ada komplotan penjahat yang menyusup dan berusaha membajak markasnya Mata. Dan tampaknya mereka berusaha untuk meledakkan Mata. Sampai akhirnya datanglah agen Bakar dan Bobby. Beberapa agen lainnya datang untuk mencegah para penjahat itu. Sementara di sisi yang lain ada Alicia juga datang untuk mencegah para penjahat itu mencuri kekuatan inti Mata. Setelah itu seluruh penjahat berhasil dilumpuhkan. Sampai akhirnya Alicia tampaknya mendapatkan sebuah penglihatan masa depan. Di situ dia melihat kalau salah satu ilmuwan Mata ada yang berkhianat. Dan benar aja ilmuwan itu berhasil kabur dan mencuri kekuatan inti Mata. Di situ Bobby dan juga Bakar mengejar para penjahat tersebut nih. Sementara Alicia dan juga agen yang tersisa membantu menormalkan kembali sistem kendali Mata yang sebelumnya diretas oleh para penjahat itu. Yang beruntungnya Alicia berhasil melakukannya. Akan tetapi tampaknya dia begitu kewalahan setelah menggunakan kekuatan penglihatannya itu. Sementara di sisi yang lain ada Ali nih yang tengah menyesuaikan diri dengan Satria Sweet, yaitu baju tempur yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Satria, status. Sementara itu di sisi yang lain dua petinggi Mata, Dayang dan juga Gans tengah mengawasi Ali dari kejauhan. Tidak lama kemudian datanglah Datuk Ottoman ke sana untuk bertemu dengan mereka. Dia ditemani dengan Amir, ketua keamanannya, dan Ele, keponakannya, orang kepercayaan Datuk. Di situ Datuk berencana untuk melantik mereka berdua menjadi ketua Inviso dan Neuro. Di situ Dayang maupun Gans menerima keputusan tersebut dan berharap mereka bisa bekerja sama untuk menjaga Cyberraya dengan lebih baik. Kedatangan mereka berdua ke sana untuk melihat perkembangannya Satria, dan berdasarkan pengamatan yang mereka lihat, menurut mereka Ali masih belum siap nih untuk menggunakan Satria Sweet. Ijen Mata boleh. Dayang berusaha meyakinkan Datuk untuk menyetujui proyek Satria ini. Akan tetapi tampaknya Datuk tidak setuju dengan proyek ini dan lebih memilih pergi meninggalkan ruangan. Sementara di sisi yang lain ada Neonimus yang sedang mengidentifikasi data rahasia milik Mata dan sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Di sini akhirnya kita mengetahui kini Iris diserahkan kepada Alicia, sementara Ali menggunakan Satria. Alicia bertanya kepada Ali tentang bagaimana kondisinya selepas memakai Iris, karena dia merasa seperti pusing dan seperti ingin pingsan. Sedangkan Ali berpikir itu hal yang biasa, karena menggunakan Iris itu sangat menguras tenaga. Di perjalanan menuju rumahnya, Ali sempat mampir ke supermarket untuk membeli kebutuhan makanan. Tidak disangka ia bertemu dengan Rizwan, Dos, dan juga Tres. Kedatangan mereka adalah untuk meminta bantuannya Ali untuk membocorkan rahasia data intel Mata kepada mereka. Rizwan menjelaskan, berdasarkan informasi yang dia ketahui, ancaman numeros uno cinco itu semua digerakkan oleh Zero. Rizwan, Dos, dan juga Tres tengah berusaha untuk mencari tahu nih identitasnya Zero. Namun karena hal itu bersifat rahasia, Ali pun menolaknya dan Rizwan pun mengerti hal tersebut. Dia pun pergi dari sana dan memperingati Ali, selama masih ada Zero maka Cyberraya belum aman. Dan Ali tengah merapikan ruang tamunya sembari mendengarkan berita dari televisi nih. Tidak disangka hal aneh pun terjadi. Televisinya mati dan nyala sendiri. Ditambah listrik rumahnya pun mati. Tampaknya seperti ada yang meretas rumahnya Ali, yang ternyata itu ulahnya Neonimus. Dia menghubungi Ali lewat televisi rumahnya. Tujuannya adalah untuk mengundang Ali untuk mengikuti permainannya. Dia mau Ali untuk menyelesaikan level paling susah sebelum waktunya habis. Kalau Ali menolak permainan ini, maka Neonimus akan membocorkan semua identitas agen Mata. Di sisi yang lain, Dayang, Gans, Ele, dan juga Amir tengah mendiskusi tentang tindakan Neonimus yang mengancam Ali untuk mengikuti permainannya. Menurut analisa Ele, Neonimus hanya ingin bermain-main saja, karena semua ancamannya tidak pernah membahayakan warga sipil
dan Amir meminta Dayang untuk mengirimkan agen muda saja yang menangani hal ini. Yang tampaknya mereka berdua ini terlalu menganggap enteng ancamannya Neonimus. Berbeda halnya dengan Dayang yang tampaknya mencurigai sesuatu. Dayang tidak mau ambil pusing dan dia berpendapat untuk mengirim Ali ke dalam misi ini sekalian menguji coba Satria. Namun sayangnya Eli dan juga Amir tidak setuju nih, karena proyek Satria sama sekali belum disetujui sama Datuk, atau bahkan tidak akan pernah disetujui, karena menurut Datuk teknologi Satria ini cukup tertinggal. Hasil diskusi itu pun akhirnya menyetujui Ali untuk ikut dalam misi tersebut, namun dengan beberapa bantuan dari agen lain yaitu Alicia dan juga Bakar. Di sisi yang lain, salah satu penjahat yang pernah menyusup ke mata tengah tertangkap oleh sosok yang bernama Zero. Dia tampaknya ketakutan karena ketahuan telah berkhianat dari Zero. Namun tidak disangka ternyata itu adalah Trash yang menyamar menjadi Zero. Dan kemudian datanglah Rizwan nih, juga Dos di sana. Sepertinya mereka juga tengah menyelidiki tentang Zero. Sementara di sisi yang lain, saat ingin menjalani misi itu, Neonimus mengetahui kalau Ali tidaklah sendirian. Permainannya sangat sederhana nih. Ali hanya perlu mencapai ujung terowongan, dan jika berhasil dia bisa memenangkan permainan ini. Dia bersama Alicia dan juga Bakar langsung sigap nih untuk menolong para warga. Salah satu robot laba-laba itu tengah menculik beberapa warga, dan Ali pun disuruh untuk mengejar robot tersebut. Sementara Bakar dan juga Alicia yang akan menangani sisanya. Alicia di sini tampaknya mendapatkan penglihatan lagi lewat Iris. Di sini dia pun merasakan kepalanya sangat sakit setelah mendapatkan penglihatan itu. Di sisi yang lain, Ali justru masuk ke dalam jebakannya Neonimus. Dia terjerat jaring laba-labanya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya di sini kita mengetahui sosok asli Neonimus ternyata hanyalah seorang bocah yang seumuran dengan Ali. Dulunya dia juga calon agen mata, namun karena Ali dia pun tersingkirkan dan gagal menjadi agen mata. Dia pun menyalahkan Ali karena hal tersebut dan menyebut Ali telah merebut posisinya. Beruntungnya Alicia datang tepat waktu dan menyelamatkan Ali. Dan Neonimus kesal karena bantuan telah datang. Dia pun akhirnya membuka akses untuk air masuk ke dalam terowongan itu. Yang seketika air laut pun memasuki terowongan tersebut. Mereka semua harus kabur dari sana. Agen Bakar pun segera membawa warga sipil pergi dari sana dengan truknya. Sayangnya jalan mereka harus terhalang sama beberapa kendaraan di depan. Dan beruntungnya Alicia datang dan membuka jalan nih untuk Agen Bakar melarikan diri. Namun sialnya justru Alicia merasakan sakit kepala lagi dan pingsan di sana. Sementara sistem Satria menyuruh Ali untuk fokus kepada misi. Namun di sisi yang lain dia mendapatkan laporan tentang Alicia. Ali pun di situ harus melepaskan misinya dan membantu Alicia. Yang beruntungnya Ali datang tepat waktu. Mereka semua pun selamat. Sementara di sisi yang lain ada Dos dan juga Trash yang mengambil satu robot laba-laba milik Neonimus untuk dijadikan sampel penelitian mereka. Di markas, Alicia pun sadar dan merasa bersalah karena dirinya misi kali ini pun gagal. Neonimus berhasil kabur dan dampaknya proyek Satria pun kemungkinan besar tidak akan disetujui. Agen Gita datang dan memberitahu Jenderal Rama kalau Alicia lebih baik daripada Ali dalam menggunakan Iris. Di perjalanan pulang, Alicia bercerita pada Ali tentang kondisinya yang dialami olehnya saat ia menggunakan Iris. Ali justru berpikir itu hal yang biasa, yang tampaknya tidak terlalu menanggapi keluhan Alicia dengan serius. Alicia tampak kesal dan dia juga merasa bersalah karena dirinya Ali harus gagal dalam misi ini. Dan proyek Satria kemungkinan akan dibatalkan. Dan di tengah-tengah itu datanglah Sasi dan juga Victor, yang mana mereka tampaknya terkejut melihat Ali yang tengah bersama dengan Alicia. Mereka berpikir kalau Alicia bersama Ali pasti ingin belajar bersama. Namun sayangnya saat di rumah Ali, mereka justru lebih memilih bermain video game bersama daripada belajar. Di situ Alicia pun tampaknya menikmati momen ini karena dia akhirnya bisa melupakan sejenak masalahnya.
Sementara itu di sisi yang lain ada Rizwan yang tengah memperhatikan pola dan motifnya Zero. Dia juga mencoba untuk mencari tahu nih siapa target selanjutnya nanti. Sementara itu Trash tengah meneliti robot laba-laba itu dan tidak disangka dia justru menemukan beberapa titik sinyal yang tampaknya mereka kenal di mana lokasi sinyal tersebut. Sementara itu di sisi yang lain Alicia pun melihat statistik perkembangan Ali di dalam menggunakan Satria. Di situ dia melihat Ali tampaknya tidak unggul di bagian neuro. Alicia pun akhirnya membantu Ali untuk meningkatkan neuronya dengan mengajaknya bermain catur. Karena menurutnya permainan catur ini mampu meningkatkan fokus permainan dan mampu membantu pemainnya untuk berpikir maju ke depan. Alicia juga mengajarkan Ali untuk bertarung dengan tangan kosong tanpa menggunakan gadget apapun. Kemudian dia juga membantu Ali untuk meningkatkan daya ingatannya Ali. Di sini Alicia pun terus menemani Ali dan membantu Ali untuk bisa menggunakan Satria. Di saat sedang menikmati waktu untuk bersenang, muncullah Neonimus yang meretas taman bermain itu. Ya akibatnya dari insiden itu, maka Amir mengirimkan banyak agen ke taman bermain untuk memastikan Neonimus tidak melakukan kejahatannya lagi, seperti yang terjadi di terowongan. Sementara itu di mata para petinggi tengah berdiskusi. Di situ akhirnya kita mengetahui lagi nih, kalau ternyata Neonimus itu calon agen mata yang dikeluarkan karena telah melanggar peraturan disiplin yang sangat berat. Sementara di sisi yang lain ada Alicia yang sedang menyamar. Di situ dia melihat ada Neonimus dari kejauhan dan mengikuti kemana Neonimus pergi. Di tengah jalan dia pun mendapatkan serangan dari Neonimus. Sementara itu di sisi yang lain Neonimus pun mulai menyerang taman hiburan dengan menggunakan robot laba-labanya. Alicia pun terdesak dan para petinggi yang mengawasi hal itu pun mulai mengirimkan agen ke sana untuk membantu Alicia. Namun karena mereka kekurangan agen, akhirnya Jenderal Rama yang akan membantu kali ini. Di situ Dayang berupaya untuk mengirimkan Ali dengan satrianya. Namun karena melihat insiden misi sebelumnya yang gagal itu, alhasil tidak ada satupun yang setuju untuk menggunakan satria. Akhirnya bala bantuan pun datang ke sana. Formasi! Sementara di sisi yang lain Ali pun akhirnya mendapatkan izin nih untuk membantu Alicia dengan menggunakan Satria. Di markas mata, para petinggi tengah berdiskusi karena sampai sekarang mereka belum mendapatkan kabar apapun dari tim yang bertugas. Mereka sempat berpikir nih untuk membantu, namun dicegah sama Amir karena dia berpendapat kalau seorang agen dikalahkan masih bisa digantikan. Namun jika ketua pilar yang dikalahkan, maka mata akan hancur. Tidak lama datanglah Datuk dan memarahi mereka semua yang tidak becus untuk mengatasi masalah ini. Dia selalu diteror oleh media untuk diminta kabar terbaru nih tentang masalah ini. Sampai akhirnya mereka pun mendapatkan kabar baik. Ali berhasil mengalahkan Neonimus dan mendapatkan sorak-sorai dari para agen di mata. Kamu dah berjaya. Sementara itu Iris tampaknya telah diambil oleh Jenderal Rama dari Alicia nih, karena sepertinya dia menilai Iris telah mempengaruhi kondisi fisiknya Alicia. Sementara di sisi yang lain ada Neonimus yang sedang dijebloskan ke dalam penjara mata, namun dia meminta ingin bertemu dengan agen Dayang. Di sisi yang lain Rizwan dan timnya akhirnya mendatangi markas Uno yang sebelumnya pernah diledakkan sama Rizwan dulu. Mereka ingin melacak sinyal yang muncul dari robot laba-labanya Neonimus, dan di sana mereka menemukan superkomputer yang sedang beroperasi. Di sisi yang lain Dayang bertemu dengan Neonimus. Di situ akhirnya kita mengetahui kalau ternyata Neonimus ini anak buahnya Zero. Di situ dia bekerja sama dengan Zero selama ini. Dia masuk ke markas mata. Ini juga merupakan bagian dari rencana mereka nih, yaitu dengan meretasnya dari dalam menggunakan perangkatnya yang sedang dijadikan barang bukti di ruangan lain. Sementara agen Rizwan pun melihat ada serangan robot laba-laba di sana. Tampaknya Zero sudah mengetahui pergerakan mereka semua sejak
sejak awal. Kemudian di ruangannya Ali, dia tengah bertengkar dengan Alicia nih. Dia menuduh Alicia iri padanya karena mendapatkan banyak pujian tadi. Padahal tujuannya Alicia, dia hanya menjelaskan kalau di penglihatannya nanti Satria akan mengamuk dan hilang kendali dan akan menyerang semua yang ada sampai yang tersisa hanyalah Satria itu sendiri. Di situ Ali menolak untuk percaya penglihatannya Alicia. Dia menilai kalau Alicia hanya mengada-ngada dan iri padanya sampai akhirnya mereka mendengar ada panggilan dari Rizwan. Di situ Rizwan memberitahu Ali kalau mereka harus mengusir Neonimus dari sana. Yang ternyata benar saja nih, alarm keamanan pun berbunyi dan juga seluruh perangkat elektronik tidak bisa digunakan. Setelah itu Alicia pergi untuk memberitahu Jenderal Rama, sementara Ali akan pergi untuk mengambil Satria. Ali sama sekali tidak peduli dengan penglihatannya Alicia nih dan tetap bersikeras untuk menggunakan Satrianya. Padahal Alicia sudah memberitahu berulang kali kalau Satria bisa menjadi sangat berbahaya. Di situ Alicia berhasil bertemu dengan Jenderal Rama dan dia mau berusaha membantu mereka. Akan tetapi Jenderal Rama memintanya untuk pergi berlindung. Yang beruntungnya salah satu agen anak buahnya Jenderal Rama memberikan iris pada Alicia dengan diam-diam nih. Di situ Alicia berterima kasih karena akhirnya dia bisa mendapatkan kembali irisnya. Di sisi yang lain ada Ali yang tengah bertarung melawan musuh. Tidak disangka ternyata itu adalah Alicia. Yang dilihat sama Ali itu merupakan robot musuh. Namun ternyata saat Ali lepas dari kendali Satria, dia baru sadar ternyata dia yang menyerang Alicia. Dia pun panik, ketakutan dan seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Semua sudah terkapar dan hanya tersisa dirinya sendiri, yang mana sama persis dengan yang dikatakan sama Alicia kepadanya. Tidak disangka Satria pun mengambil alih Alicia nih. Di situ Ali marah kepada Satria. Ternyata Satria berhasil menguasai dirinya sendiri. Satria pun pergi meninggalkan Ali di sana, pergi bertemu dengan para agen mentor, dan ternyata para agen mentor sudah mengaktifkan protokol pulau. Di sisi yang lain ada Neonimus yang berhasil kabur dari penjara. Dia pun segera mengambil gadgetnya dan melihat ada Ali yang sedang terkapar di sana. Dia senang dan tertawa atas kekalahan yang dialami sama Ali. Dia merasa puas akhirnya Ali bisa kalah darinya. Namun tidak lama kemudian Neonimus pun diserang oleh DOS. Yang ternyata Rizwan dan timnya datang ke sana dan membangunkan Ali. Dia berusaha untuk membujuk Ali untuk bangkit dan semangat lagi untuk melindungi Cyber Raya. Yang mana Ali pun akhirnya teringat dengan semua momen yang pernah ia lalui bersama dengan Alicia. Yang besar pada kita, dekau. Kemudian tidak ada waktu baginya nih untuk bersedih ataupun menyesal. Semuanya pun sudah terjadi. Sekarang adalah waktu baginya untuk bangkit dan membantu Rizwan bersama timnya untuk mengalahkan Zero. Sementara itu di sisi yang lain ada Datuk dan para ketua pilar yang tengah berlindung ke suatu pulau. Di sana ternyata ada ayahnya Ali juga. Dayang bersama Gans akan pergi untuk menemui Satria dan membantu mereka. Sementara Amir dan juga Ele yang akan berjaga di pulau melindungi Datuk. Sebelum pergi, Dayang mengatakan nih kepada Amir dan juga Ele kalau mereka berdua hanyalah seorang pengecut yang hanya bisa berlindung sementara bahaya datang. Tindakan mereka sangat memalukan bagi mata. Sementara di sisi yang lain, Ali tengah berupaya untuk meretas ulang gadget milik Neonimus nih dengan menggunakan iris sembari mencari keberadaan Satria. Oke. Yang beruntungnya mereka berhasil menemukan Satria nih, dan di sana Satria mengajak mereka untuk bergabung bersama. Jika mereka bersedia maka Satria akan mengampuni nyawa mereka. Namun jika tidak maka nyawa mereka akan berakhir di sini. Di situ Satria menjelaskan kalau petinggi mata banyak yang tidak peduli dengan masyarakat Cyber Raya. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Hanya sebagian dari orang-orang penting di Cyber Raya yang akan dibawa ke bunker perlindungan. Sementara para penduduk akan dibiarkan lenyap dalam ledakan Azurium. Jadi semua perjuangan para agen itu termasuk sia-sia. Mereka berjuang untuk melindungi semua masyarakat Cyber Raya. Akan tetapi dengan aktifnya protokol pulau, maka tidak ada gunanya nih perjuangan
perjuangan mereka itu, yang mana ia ingin menjatuhkan kepemimpinannya Datuk karena dianggap tidak peduli dengan masyarakat Cyberraya. Bahkan dengan tindakan yang mengaktifkan protokol pulau dan hanya menyelamatkan segelintir orang penting menandakan betapa egoisnya Datuk itu. Ali pun akhirnya masuk ke dalam dimensi digital milik Satria. Dan sementara di sisi lain, Dayang dengan Gans tengah berusaha untuk mencegah agar mata tidak meledak karena mereka tidak mau ledakan ini akan melukai masyarakat. Sementara itu di dalam dimensi itu akhirnya kita mengetahui kalau yang menggerakkan Satria ternyata adalah Zero. Dan kita juga akan melihat sosok asli dari Zero. Di dimensi digital itu Ali tampaknya kewalahan harus bertarung melawan Satria. Selagi saya Sementara itu di dunia nyata ada Rizwan dan para ketua pilar yang juga berjuang melindungi tubuhnya Ali dari serangan Satria. Sementara Ali tidak menyerah begitu saja nih, ia terus berjuang dan akhirnya mampu memimpin pertarungan. masih tanah galah. Sementara itu Alicia pun tampaknya mulai sadar dan dia mulai bereaksi untuk mengendalikan tubuhnya agar Zero tidak bisa mengendalikan Satria. Para ketua pilar pun berhasil dikalahkan. Dan saat Satria ingin mengambil irisnya Ali, beruntungnya Alicia berhasil mengendalikan tubuhnya nih dan mencegah Satria untuk mengambil iris. Alicia pun memasuki dimensi digitalnya Satria. Di situ Ali meminta maaf karena dia sudah tidak percaya sama Alicia. Mereka berdua pun akhirnya bekerja sama melawan Satria dengan bantuan dari iris. Apa kau tanya? Dimensi digital pun hampir hancur. Di situ di saat Ali hampir ditarik oleh Zero ke dalam kehancuran, Alicia pun akhirnya mengorbankan dirinya untuk melindungi Ali. Terima kasih Ali, kali kau selamatkan aku. Yang mana akhirnya Zero pun berhasil dikalahkan. Di markas mata, Dayang tengah ingin mematikan Satria karena telah mengacau dan mengakibatkan semuanya seperti ini. Namun tidak disangka aksesnya ditolak. Di situ datanglah Datuk dan memberitahu kalau Dayang telah dicopot dari jabatannya sebagai ketua pilar dan akan kembali mendapatkan posisinya di waktu yang tidak ditentukan atau setidaknya sudah mendapatkan pengganti yang baru. Dayang pun menerima semua konsekuensinya. Dia pun memutuskan untuk keluar. Namun nasa justru proyek Satrianya terus dilanjutkan oleh Mata dan dijalankan oleh dua ketua pilar. Yang mana tampaknya Agent Gans mengikuti jejaknya Dayang. Dia tidak mau memerintah Mata tanpa adanya Dayang karena dia sudah kehilangan Zain dan dia tidak mau kehilangan Dayang juga. Sementara itu kita bisa melihat kalau Alicia tampaknya tidak masuk ke sekolah dan Ali pun tampaknya tidak bahagia karena tidak ada Alicia di sana. Sementara itu di markas Mata ada Ali yang tengah bersedih nih karena Alicia belum sadar juga dari komanya. Dia pun menyesal dan merindukan momen bersama. Atau nak pergi misi ke? Sampai akhirnya Alicia pun tersadar. Itu mengejutkan banyak orang, termasuk Jenderal Ramani yang tidak percaya kalau ternyata anaknya itu telah hilang ingatannya akibat insiden itu. Siapa kamu semua? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.